Di Amerika Utara terdapat sebuah komunitas bernama Amis. Amis adalah kelompok masyarakat tradisional di Amerika Utara yang dikenal karena gaya hidupnya yang sengaja menghindari teknologi modern. Mereka menganut ajaran Kristen konservatif dan menekankan kehidupan sederhana, kerendahan hati, komunitas yang kuat, dan kepatuhan kepada Alkitab. Bagi Amis, hidup yang rendah hati dan tidak mencolok dianggap ideal. Dan lebih ekstrim lagi, kalau mau menikah itu cuman boleh dengan sesama Amis. Setelah berduka karena ada salah satu keluarga yang meninggal, Rachel yang merupakan masyarakat Amis bersama dengan anaknya yang bernama Samuel pergi mengelilingi kota. Setelah pergi mengelilingi kota, mereka pergi ke stasiun untuk kembali pulang. Sayangnya, kereta ditunda selama 3 jam, jadi Rachel bersama dengan Samuel harus menunggu. Setelah menunggu lama, terlihat stasiun sudah sepi. Samuel pergi ke toilet sendiri. Di sana, dia melihat seorang pria sedang mencuci tangannya. Tetapi tiba-tiba, ini yang terjadi. Oh, he's a cute little Amish boy. I think so. Samuel, dein Hut. Hey, man. What the fuck you doing, man? Let's check it again. Black threads over there. Thanks, Bob. Ya, pria tersebut dibunuh oleh 2 orang. Karena Samuel kelihatan merupakan anak yang pintar ya, dia berhasil bersembunyi. Detektif yang menangani kasus ini bernama John. Dia pergi ke TKP dan bertemu saksi, yaitu Samuel. Karena Samuel merupakan satu-satunya saksi, dia harus tetap berada di sini. Pria yang dibunuh ternyata merupakan seorang petugas polisi. Rachel berkata bahwa dia bersama dengan anaknya ingin pulang karena keluarganya sudah menunggu. Tetapi John memaksa untuk tetap di sini karena kejadian ini itu penting. John menjelaskan bahwa orang yang terbunuh itu merupakan seorang polisi dan tugasnya John yaitu menyelidiki apa yang terjadi. John ingin Samuel untuk menceritakan semua apa yang dia lihat di toilet. Dengan imutnya, Samuel berkata bahwa ada 2 orang dan dia hanya melihat 1. John bertanya, bagaimana rupa dari orang yang Samuel lihat? Pas banget, karena ada orang kulit hitam di samping John dan itu adalah partnernya yang bernama Carter. Samuel berkata bahwa rupanya seperti Carter, tetapi badannya lebih besar seperti John. What's your name? Samuel. Sam. The man who was killed tonight was a policeman. There were 2. There were 2 men? I only saw one. Was a black man? He had black skin? Yeah, The big guy? Like me? big guy. We're looking for a suspect. We got reason to believe he's still in the neighborhood, and Man vill ju niks visa på nim. John Book. John bersama dengan partnernya langsung mengelilingi kota untuk mencari tersangka. Rachel tentu bertanya, kemana John membawa dia bersama dengan anaknya. John pun menjelaskan bahwa kita sedang mencari tersangka dan sekarang dia yakin tersangka masih berada di sekitar sini. John ingin Samuel mengkonfirmasi apakah tersangka ini merupakan orang yang dia lihat di toilet. Samuel bertanya ke ibunya dengan bahasa Amis, siapa nama John? John bertanya, apa yang Samuel katakan? Rachel menjelaskan bahwa anaknya bertanya siapa nama John. John pun memberikan namanya. Mereka sampai, John langsung menyeret orang yang cocok dengan deskripsi. Orang ini merupakan mantan kriminal, kulit hitam dan badannya besar. John bertanya, apakah orang ini yang Samuel lihat? Samuel menggelengkan kepalanya pertanda bahwa bukan itu orangnya. John memutuskan untuk menempatkan Rachel dan Samuel di rumah adiknya. Karena kalau di hotel, John takutnya Rachel dan Samuel udah kabur pulang.
Besok paginya, John membawa Rachel dan Samuel ke kantor polisi. John sudah mengumpulkan tersangka yang sesuai dengan deskripsi, kulit hitam dan badan besar. John menyuruh Samuel untuk melihat semua pria ini satu persatu dan memberikan informasi. Apakah salah satu orang ini adalah orang yang Samuel lihat di toilet? Samuel menggelengkan kepalanya pertanda tidak ada orang di sini yang Samuel lihat di toilet. Setelah itu, John mengajak Rachel dan Samuel makan, dan John merasa aneh karena biasanya dia tidak berdoa sebelum makan, tetapi Rachel dan Samuel berdoa. Agar tidak canggung, Rachel memulai pembicaraan. Di sini, Rachel tahu aib-aibnya John karena adiknya John yang memberitahunya curhat tadi malam. Rachel tahu John tidak punya keluarga. Rachel berkata, menurut adiknya John seharusnya menikah dan punya anak. Kenapa John tidak mau punya anak? Karena dia takut dengan tanggung jawab seperti itu. Rachel juga tahu bahwa John suka menjadi polisi karena dia merasa selalu benar kalau jadi polisi. Dan hanya dia yang bisa mengatasi sebuah masalah. Kembali ke kantor polisi, John menunjukkan setiap foto mantan kriminal kepada Samuel. Dan sampai sekarang, Samuel belum melihat pria yang dia lihat di toilet. Sampai dia berkeliling kantor polisi. Dan ini yang terjadi. I don't know. The boy. Hey, huh? Fee, Paul. He's one of them anyway. Positive ID from the Amish kids. $22 million, Paul. What do you need to clean this up? People from outside the department. Just you and I. Let's leave it that way. Ya, Samuel menunjuk seorang polisi bagian narkoboy bernama McPhee. John terkaget dan dia menyuruh Samuel untuk menurunkan tangannya. John sekarang sudah tahu bahwa kasus ini adalah masalah internal, masalah yang terjadi di kepolisian. John langsung pergi bertemu dengan atasannya, yaitu Paul. John menjelaskan bahwa pelakunya adalah McPhee. John juga menjelaskan bahwa anak Amish, yaitu Samuel, mengkonfirmasinya. 4 tahun lalu, bagian narkoboy melakukan penggerebekan 2.100 liter zat P2P disita. Mereka menyimpannya di gudang kepolisian. Philadelphia memasok narkoboy ke semua kota besar di sini. Mereka butuh P2P untuk membuatnya. Setengah liter itu harganya $5.000. John menelpon gudang kepolisian dan di sana tidak ada catatan tentang P2P yang disita. Itu nilainya sekitar $22 juta. Uang yang banyak banget. Dan ya, yang memimpin penggerbekan 4 tahun lalu itu adalah McPhee. Paul berkata bahwa dia akan menghubungi FBI dan menyelidiki langkah-langkah McPhee. Paul juga bertanya, di mana anak Amish itu? John berkata bahwa Samuel berada di rumah adik perempuannya. Paul pun menyuruh John untuk memindahkan Samuel ke tempat yang lebih aman. Sudah malam, John pulang ke apartemennya dan ketika dia baru saja mau naik lift, All the paperwork on this job disappeared. My partner, watch your back. What's going on? Told you I hit him. He's in trouble. I want to help him. I want you to help. I don't want to have to take you in for questioning. There isn't going to be any trial. Rachel? ya John tertembak. Tetapi dia tetap bangun, pergi ke rumah adiknya lalu membawa Rachel dan Samuel. John juga memberitahu adiknya untuk jangan beritahu kejadian ini kepada siapapun. John juga menyuruh adiknya untuk tidak berkata apapun tentang Rachel dan Samuel. Anggap aja sekarang bahwa adiknya tidak pernah bertemu Rachel dan Samuel.
gak kenal. John menelpon partnernya. John menyuruh partnernya untuk melenyapkan semua dokumen kasus yang terjadi hari ini. John juga berkata bahwa dia akan menghilang selama beberapa hari. Partnernya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan John tidak memberitahu. John berkata bahwa dia akan menelpon lagi. John memberi pesan kepada partnernya untuk terus waspada. Karena percaya dengan John, partnernya langsung melenyapkan semua dokumen kasus. Di sisi lain, Paul McPhee bersama satu orang lagi yaitu Alex pergi ke rumah adiknya John. Di mobil John terdapat darah, jadi dapat disimpulkan tembakan McPhee itu mengenai John. Paul menginterogasi adiknya John, tetapi untungnya adiknya John melakukan apa yang disuruh John, yaitu menganggap bahwa semuanya tidak terjadi. Dan juga adiknya sebenarnya juga nggak tahu kemana John bersama dengan Rachel dan Samuel pergi, sehingga Paul tidak mendapatkan informasi apa-apa. John berhasil mengantarkan Rachel dan Samuel ke Baltimore, tempat di mana mereka tinggal. Rachel karena kasihan melihat John yang kecapean, menawarkan John untuk tetap tinggal. Rachel juga berkata bahwa dia akan membuatkan John kopi. John berkata bahwa dia tidak bisa tinggal. Rachel bertanya, apakah John akan membawa kembali Samuel ke pengadilan? John dengan wajahnya yang kesakitan berkata, tidak akan ada pengadilan. Artinya di akhir akan ada pemenang dan pecundang. Pemenang akan hidup dan pecundang akan mati. Setelah berkata seperti itu, John langsung pergi. Dan ya, ini yang terjadi. Mama, there's blue. I feel burning. He's lost a great deal of blood. The people who did this to him will come get Samuel. Fuck. I'll fucking kill you. You're an asshole. John tidak kuat, jadi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya Rachel yang bernama Eli langsung membawa kuda, mengangkat John dan membawanya ke kamar. Datang saudaranya Eli untuk mengecek kondisi John. Dia berkata bahwa kondisi ini parah sehingga John harus dibawa ke rumah sakit. Rachel berkata jangan rumah sakit karena mereka bisa menemukan Samuel. Karena itu, saudaranya Rachel mau menolong. Yang dia butuhkan adalah campuran susu dan minyak biji rami untuk infeksinya John. Mobil John ditaruh di kandang. Sementara itu, selama berhari-hari, John menetap di rumah Rachel sekalian juga dirawat oleh Rachel. Paginya, John terbangun dan dia melihat Rachel ketiduran di kursi karena menjaganya. Di sini terlihat John benar-benar tidak menyangka karena Rachel baik banget. Bukan cuman baik, cantik juga mungkin. Di sisi lain, Paul bersama McPhee dan yang lainnya tidak bisa melacak keberadaan Rachel dan Samuel. Kenapa? Karena Rachel dan Samuel merupakan masyarakat Amish. Amish tidak menjalani hidup seperti di abad 20. Mereka tidak punya catatan yang bisa dilacak oleh negara. Bahkan mereka saja tidak punya telepon, jadi mau lacaknya gimana? John bangun dari tidurnya dan dia dikelilingi oleh saudara-saudaranya Rachel. Mereka terlihat orang baik karena menerima John untuk tinggal di sini. Mereka juga mendukung agar John cepat sembuh. Samuel secara diam-diam masuk dan membuka laci untuk mengambil pistol karena dia penasaran. John yang melihat hal itu marah. John menjelaskan ke Samuel bahwa pistol ini ada isinya jadi sangat berbahaya. John memberikan pesan, jangan pernah menyentuh pistol yang ada pelurunya. John mengeluarkan peluru dari pistol tersebut dan berkata, baru pistol ini aman. John meminta maaf karena dia marah. John berkata bahwa dia hanya ingin Samuel tidak terluka. John kembali memberikan pistolnya ke Samuel karena sekarang aman. John memberikannya karena terlihat Samuel penasaran. Tiba-tiba datang Rachel dan dia melihat Samuel memegang pistol. Rachel langsung menyuruh Samuel ke bawah. Setelah Samuel ke bawah, Rachel langsung memarah-marahi John. Rachel berkata, selama John berada di sini,
John harus menghargai peraturan yang ada di sini. John memberikan pistolnya ke Rachel. John menyuruh Rachel untuk menaruh pistol ini di tempat yang aman. Rachel memberikan baju, dan itu adalah baju Amis. Soalnya di sini tidak ada baju lain dan bajunya John itu juga penuh dengan darah, jadi nggak ada pilihan. Dan satu hal lagi, baju ini sebenarnya adalah bajunya suaminya Rachel. Baju ini tidak memiliki kancing. Kenapa? Karena kancing adalah perhiasan, kesombongan. Itu tidak melambangkan kesederhanaan, sedangkan nilai teguh yang dipegang Amis itu adalah kesederhanaan. John bertanya, apakah di sekitar sini ada public telepon? Rachel berkata ada. John bilang bahwa dia akan pergi pagi ini untuk memakai telepon. Rachel menyuruh John untuk pergi bersama dengan Eli. Karena kasihan kalau John pergi sendiri, perutnya masih sakit karena tertembak. Buttons are Hochmut. Proud and vain, it's not plain. Sometimes they come into the yard. It's very rude. And refrigerators. No, I mean, payphone, public phone, nothing. My gun. I need my gun. You look plain. Okay. John langsung bergegas. Dia memakai baju Amis dan Rachel tertawa. John meminta pistolnya. Rachel memberikan pistolnya, lalu dia pergi bersama dengan Eli. Dan di sini Eli mengantar John sembari dia mengantar Samuel pergi ke sekolah. Sampai di telepon, John kontak partnernya. Partnernya berkata bahwa di sana John menjadi buronan. Jadi sekarang partnernya John mungkin akan menelpon FBI. Jika sudah aman, partnernya John akan menelpon John sehingga dia bisa kembali ke sana. John kembali menaruh pistolnya lalu memberikan isi pelurunya ke Rachel. Setelah itu, John pergi bermain bersama dengan Samuel. Samuel memperkenalkan semua tempat yang ada di sini. Setelah itu, John mencoba memperbaiki mobilnya. Tiba-tiba datang Eli. Eli meminta bantuan John. John karena merasa berhutang budi, tentu bertanya apa yang dia bisa bantu. Eli berkata memerah susu sapi. Ya, memerah sapi. Dan dimulai besok. It's 4:30, time for milking. You never had your hands on a teat before? No. Gently, gently. Do hard work. That's what makes appetite. On television. Besok pun tiba, sudah subuh, John dibanguni oleh Eli untuk memerah sapi. Singkatnya, setelah bekerja dengan Eli, sekarang sudah tengah malam. John bersama Eli, Rachel, dan Samuel melakukan makan bareng. Ada sedikit kecanggungan karena John mencoba mengeluarkan lelucon dari iklan yang ada di TV dan bukannya bikin lucu, tapi malah pada bikin semuanya bingung. Soalnya kan Amis gak punya TV, jadi ya gak nyambung dan gak ngerti konteksnya. Besoknya, suaminya Rachel yang bernama Daniel datang. Dia datang untuk bertemu dengan Rachel, dan kalau dilihat-lihat, Rachel tuh kayaknya suka gitu sama John. Soalnya dia ngelihatin John terus walaupun duduk berdua sama suaminya sendiri. Karena merasa bosan, sekalian juga untuk menyibukkan dirinya sebelum pulih, John memayat kayu. Dia mencoba memperbaiki kandang burung yang dia tabrak di awal. Rachel datang dan menawarkan John minum. John pun meminumnya dan Rachel kelihatannya terpesona karena John panas banget. Malamnya, John lanjut memperbaiki mobilnya. Lagi-lagi, John ditemani oleh Rachel. John memperbaiki mobilnya dan ajaibnya menyala. Bukan menyala mobilnya tetapi radionya. Dan radio tersebut memutarkan sebuah lagu dan pas banget. Lagunya merupakan salah satu lagu favorit John. Tentu, lagu tentang cinta. Dan ya, suasana udah mulai intim nih karena cuma ada mereka berdua di sana. Suasana yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. You know carpentry. I'm hell at whacking. He said you could come to Sook's barn raising. This is great. This is the best.
could be. Don't know much about history. Know that if you love me true, what a wonderful world this would be. Was tust du hier? With guns coming after. I've committed no sin. They can do it. You shame yourself. Datang Eli dan karena Amis tidak boleh mendengarkan lagu, Eli marah kepada Rachel. Tetapi Rachel kembali melawan. Rachel berkata bahwa dia tidak melanggar aturan dan tidak melakukan hal dosa. Besoknya, partnernya John diinterogasi oleh Paul. Dan kelihatannya ini adalah hari terakhir dia hidup. Sementara itu John bersama warga Amis lainnya pergi bersama untuk membangun rumah baru. Beda dengan warga Amerika biasa, bangun rumah dengan menyewa kontraktor, mereka membangun rumah sendiri, bikin sendiri, bareng-bareng. Ini menunjukkan bahwa mereka saling peduli. Mereka merupakan arti gotong royong yang sebenarnya. Sementara laki-laki membangun rumah, yang perempuan menyiapkan makanan dan minum. Terlihat, walaupun Daniel tahu bahwa kehadiran John dapat menghancurkan hubungan dia dengan Rachel, dia tetap menghargai John. Jadi ya, Daniel merupakan laki-laki yang tidak gampang terbawa emosi. Malamnya, keadaan semakin ekstrim. Rachel mandi dan John melihatnya dari belakang. Rachel menunjukkan tubuhnya menandakan bahwa dia siap. Tetapi John pergi karena dia tahu ini salah. Besoknya, John mencari Rachel dan berkata bahwa jika mereka bercinta tadi malam, John harus tinggal atau Rachel harus pergi bersamanya. Jadi kondisinya sulit. John kembali memakai telepon. John menelpon partnernya tetapi kabar buruk. Partnernya sudah meninggal. Meninggal karena bertugas tadi malam. Di sini John tahu bahwa partnernya dibunuh sama Paul. John langsung menelpon rumah Paul. Dan apa yang dilakukan John? Dia mengancam Paul, mengancam untuk membunuhnya. Setelah menelpon, John bersama dengan Eli dan yang lain kembali pulang. Ada masalah lagi. Tiba-tiba ada bocah bandel datang untuk mengganggu dan mengejek mereka karena mereka adalah orang Amis. Karena sedang berduka dan kesel ya, tentu John turun dan menghajar bocah tersebut. It's John Buck. That's smart, John. Very smart. And whatever you did to Carter, I'm gonna fucking do that to you too, you asshole. It happens sometimes. Do nothing. On the chin. And that's great. Give it to me. Like that. Oh. Oh. He was with old Eli Lab. He's leaving, isn't he? Besok pagi, John keluar untuk membetulkan kandang burung yang dia tabrak di awal. Tiba-tiba Rachel keluar, lalu ya mereka berdua ciuman. Tetapi tiba-tiba McPhee bersama dengan Paul dan bawahannya pergi ke sini untuk membunuh John. Mereka tahu John berada di sini karena ada informasi bahwa kemarin John menghajar bocah yang mengganggu orang Amis. Informasi tersebut menyebar, tetapi tentu karena kepintarannya dan John juga tahu tata tempat di sini, dia berhasil mengelabui mereka. It's all right. We're police officers. Now, where is he? You gotta hotline your farm as fast as you can. Run! Run!
McPhee dan bawahannya meninggal. Seluruh keluarga Rachel datang karena lonceng yang dibunyikan Samuel. Paul melihat itu semua, menerima kekalahannya. Dia menyerah dan menyerahkan diri ke polisi. John yang selama tinggal di komunitas Amish telah mulai memahami dan menghargai cara hidup mereka. Akhirnya mengucapkan perpisahan kepada Samuel, anak kecil yang menjadi saksi pembunuhan dan pusat dari konflik ini. Dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada Rachel. Meski ada cinta di antara mereka, John tahu bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Dunia Rachel adalah dunia keheningan, ketenangan, dan komunitas. Sedangkan John harus kembali ke dunia nyata yang penuh kekacauan dan penegakan hukum. Mereka tidak bisa bersama. Dengan perasaan berat namun penuh keikhlasan, John pergi meninggalkan komunitas itu. Be careful out among them English. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.